Masa depan Axel Disasi bersama The Blues semakin hari semakin tak jelas. Update terbaru dari pemain yang sempat membantu timnas Prancis ke final Piala Dunia edisi tahun 2002 itu, ia telah ditunjuk menjadi kapten di tim U21 Chelsea dan membantu anak-anak muda The Blues meraih kemenangan dengan skor 4-1. Apakah ini menjadi sinyal untuk skuad Enzo Maresca bahwa Axel Disasi sudah kembali fit dan siap bertanding membela Chelsea senior? Atau justru sebaliknya, Axel Disasi sedang mempersiapkan diri untuk membugarkan kondisi fisik dan staminanya, lalu akan segera angkat kaki dari Chelsea di bulan Januari nanti? Seperti apakah berita selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Axel Disasi direkrut oleh Chelsea pada bursa transfer musim panas tahun 2023. Setelah penampilan apiknya bersama AS Monaco di Liga Prancis musim sebelumnya, manajemen memutuskan untuk merekrut Axel Disasi dan ia akan menyusul mantan rekan satu timnya, Benoit Badiashile, yang telah lebih dulu bergabung bersama The Blues pada bursa transfer musim dingin bulan Januari. Di awal-awal kedatangan Axel Disasi, pemain yang telah memasuki usia 27 tahun ini langsung menjadi bagian dari skuad inti Chelsea. Bahkan ia sempat mencetak gol debutnya bersama The Blues ketika melawan Liverpool pada laga pertama Premier League musim 2023-2024. Setelah performa gemilang di awal-awal karirnya di Stamford Bridge, Axel Disasi lantas menjadi pilihan pertama dari sang pelatih Chelsea kala itu, yaitu Mauricio Pochettino. Menjadi salah satu pilar inti skuad asuhan Pochettino, Axel Disasi ditugaskan bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan, dan peran tersebut dijalankan dengan cukup baik oleh pemain asal Prancis itu. Namun karena inkonsistennya performa Chelsea di musim tersebut, hal itu juga berdampak terhadap performa Axel Disasi secara individu, dan ia sempat dijuluki oleh beberapa fans Chelsea dengan julukan Axel Disaster. Momen yang paling tidak bisa dilupakan pada musim tersebut adalah ketika Axel Disasi mencetak gol bunuh diri yang sangat sensasional ke gawang Leicester City di ajang FA Cup, dan yang lebih menjadikannya unik adalah Enzo Maresca menyaksikan langsung kejadian ini tepat di depan matanya. Meskipun dengan performa inkonsisten baik itu Axel Disasi maupun mayoritas dari punggawa The Blues, Chelsea pada musim tersebut berhasil lolos hingga ke babak final Carabao Cup, lalu semifinal FA Cup, dan hanya mampu finish di posisi ke-6 klasmen. Memasuki musim 2024-2025, manajemen Chelsea memutuskan untuk berpisah dengan Mauricio Pochettino, lalu menunjuk Enzo Maresca sebagai manajer pengganti. Dengan bergantinya manajer, tentu gaya bermain dan sistem permainan yang Enzo Maresca ingin terapkan akan berbeda dengan manajer sebelumnya. Tak heran karena faktor inilah Axel Disasi selalu menjadi pilihan kedua, bahkan pilihan ketiga dari sang pelatih asal Italia itu. Ditambah lagi dengan telah pulih sepenuhnya Wesley Fofana yang di musim sebelumnya menderita cedera yang cukup parah, hal ini semakin membuat posisi Axel Disasi terpinggirkan. Praktis, Axel Disasi hanya mampu bermain dan menjadi kapten Chelsea di kompetisi UEFA Conference League dan Carabao Cup saja selama 6 bulan pertama berjalannya musim 2024-2025. Di paruh kedua musim 2024-2025, manajemen Chelsea dan Axel Disasi bersepakat untuk meminjamkannya ke sesama klub Premier League, yaitu Aston Villa, dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Unai Emery membutuhkan sosok bek yang berpengalaman untuk membantu Aston Villa bersaing di papan atas Premier League, dan yang paling utama adalah ketika Aston Villa mengarungi fase gugur di Liga Champions, yang secara mengejutkan Aston Villa berhasil melaju hingga ke babak perempat final kompetisi terelit di dunia ini sebelum akhirnya dikandaskan oleh sang jawara pada musim tersebut, Paris Saint-Germain.
Setelah performa yang tak terlalu spesial ia tunjukkan di Villa Park, manajemen Aston Villa memutuskan untuk tidak mempermanenkan Axel Disasi dan lebih memilih untuk mengembalikannya ke Chelsea. Memasuki tenur kedua dari Enzo Maresca, sang pelatih asal Italia itu memutuskan untuk tidak mengikut sertakan Axel Disasi ke dalam skuadnya, baik itu untuk laga pramusim maupun turnamen FIFA Club World Cup. Sejak awal musim 2025-2026 dimulai, beberapa pemain seperti Axel Disasi, Joao Felix, Renato Veiga, Raheem Sterling, dan personil The Blues lainnya telah diparkir dari skuad utama, dan peran objektif untuk semua pemain yang tidak masuk dalam rencana Enzo Maresca adalah tetap berlatih di Cobham Training Ground sembari menunggu tawaran dari klub lain. Beberapa pemain akhirnya telah mendapatkan klub baru seperti Renato Veiga dan Joao Felix yang telah menemukan klub baru yaitu Villarreal dan Al Nassr. Pemain-pemain lain seperti Disasi dan Raheem Sterling masih kesulitan mencari klub baru dan saat ini mereka hanya dapat berlatih mandiri di Cobham Training Ground. Status dari Axel Disasi sendiri saat ini hanya sesekali membantu tim U21 Chelsea untuk berlaga di Premier League 2. Untuk yang belum tahu, di kompetisi Premier League 2, meskipun diperuntukkan untuk pemain-pemain di bawah usia 21 tahun, namun persyaratannya telah diubah sejak musim 2022-2023 yang mengizinkan setiap klub boleh menurunkan 5 pemain di atas usia 21 tahun. Walaupun dalam tanda kutip hanya bermain di level Premier League 2 saja, Axel Disasi tetap menunjukkan sikap profesionalismenya sebagai atlet sepak bola dengan bermain dan berlatih secara sungguh-sungguh. Selagi bermain, Axel Disasi juga ditugaskan untuk bertindak sebagai mentor dari anak-anak muda Chelsea, dan kabarnya manajemen Chelsea telah memantau situasi Axel Disasi, lalu mereka mengapresiasi bentuk profesional itu. Dengan berlatih dan bermain secara sungguh-sungguh, siapa yang tahu dan bukan tidak mungkin Axel Disasi bisa saja dipanggil kembali oleh Enzo Maresca untuk diintegrasikan kembali ke dalam skuad utama meskipun belum tentu bisa bermain secara reguler. Sebagian dari kita sebagai fans Chelsea mungkin merasa prihatin atas perlakuan manajemen The Blues terhadap pemain-pemain seniornya yang hingga saat ini masih belum ditemukan solusi apakah ia akan diikutsertakan kembali bergabung bersama tim utama atau dilepas ke klub lain. Namun percayalah, manajemen sebenarnya telah mencarikan solusi kepada kedua pemain ini. Hanya saja dari sisi kesepakatan secara personal, klub-klub lain itu masih belum menemukan kata setuju untuk menyepakati persoalan gaji. Untuk kasus Raheem Sterling misalnya, dengan besaran gaji yang ia miliki saat ini dan di usianya yang sekarang menginjak 30 tahun, apalagi kualitas permainannya tak seperti 4-5 tahun yang lalu, maka klub-klub di Eropa sana tentu akan kesulitan untuk mengiyakan besaran gaji yang ia miliki, dan solusinya adalah Raheem Sterling harus merelakan 1/4 atau bahkan separuh gajinya dipotong agar bisa segera menemukan klub baru. Di musim lalu, klub besar seperti Arsenal saja tak mau menyanggupi permintaan gaji dari Sterling, dan kedua klub harus membagi rata pembiayaan gaji dengan Chelsea agar kesepakatan bisa terjadi. Secara realistis, hanya klub Liga Turki dan klub Liga Arab Saudi lah yang bisa membayar penuh permintaan gaji tersebut. Namun menurut pemberitaan, Raheem Sterling masih ingin bermain di negara Inggris dan hanya ingin pindah ke klub lain di Premier League. Klub tetangga Chelsea yaitu Fulham disebut-sebut menjadi yang terdepan pada bursa transfer musim panas lalu, namun sayangnya tidak menemui kesepakatan dengan pihak Sterling. Sementara untuk kasus Axel Disasi justru malah sebaliknya dari Raheem Sterling, ia lebih menginginkan untuk hengkang dari liga lain selain Premier League, dan AS Monaco disebut-sebut ingin memulangkannya di bursa transfer Januari nanti. Walaupun belum menemukan klub baru, keduanya tetap digaji oleh Chelsea secara rutin di setiap minggunya, dan yang paling penting adalah tetap dipersilakan untuk menggunakan semua perlengkapan yang ada di Cobham Training Ground
untuk menjaga level kebugarannya sembari menunggu tawaran dari klub lain di bulan Januari nanti. Berikut adalah ulasan kami mengenai masa depan Axel Disasi bersama Chelsea. Pesan dukungan ingin kami berikan kepada Raheem Sterling yang beberapa hari yang lalu rumahnya sempat dibobol oleh kawanan pencuri. Raheem Sterling dilaporkan sedang berada di tempat kejadian ketika pencurian itu berlangsung, dan semoga Raheem Sterling beserta keluarganya baik-baik saja dan tetap diberikan ketenangan lalu dijauhkan dari rasa trauma. Sedangkan untuk Axel Disasi, kami sebagai fans hanya menunggu keputusan yang terbaik untuknya dan juga untuk Chelsea. Jika memang ia masih layak untuk bergabung bersama tim utama, maka sudah seharusnya Enzo Maresca memberikannya kesempatan kedua. Namun jika memang perpisahan adalah yang terbaik, semoga Axel Disasi bisa secepat mungkin mendapatkan klub baru dan kembali menunjukkan permainan seperti beberapa tahun lalu ketika di AS Monaco. Sampai di sini dulu episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Thank you for watching and keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.